Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang satu perdebatan di dalam hukum hak asasi manusia internasional menyangkut konsep universalisme dan relativisme budaya. Untuk memahami tentang perdebatan ini, saya kira kita bisa mengingat kembali tentang beberapa pandangan pokok di dalam HAM yang menyatakan bahwa HAM itu bersifat universal. Ini misalnya kita temukan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjadi instrumen pokok yang mendasari pembentukan berbagai perjanjian-perjanjian internasional lainnya yang mengatur tentang HAM yang kemudian dewasa ini sudah banyak diratifikasi. Dikatakan bahwa HAM itu bersifat universal karena dia dapat dimiliki oleh setiap manusia. Namun di saat yang sama, sebagaimana kita saksikan di pertemuan sebelumnya mengenai sejarah perkembangan HAM, bahwa yang namanya hak asasi manusia ini, apabila kita carikan padanan historisnya dari segi kebudayaan atau fondasi-fondasi yang melandasi pandangan HAM itu kan berakar pada berbagai macam pandangan dunia, ya. Bisa filsafat, bisa agama, bisa kebudayaan yang itu kita temukan di dunia ini beraneka ragam. Sebagai contoh saja, kita melihat berbagai macam perbedaan di kebudayaan Eropa, kemudian kebudayaan Asia, kebudayaan Afrika, dan lain sebagainya yang itu memiliki keanekaragaman budaya sehingga eh, konsep universal tadi itu dipersepsikan secara berbeda. Nah, ini adalah dua tegangan yang kemudian menyebabkan timbulnya perdebatan di dalam konsep hukum hak asasi manusia, di mana kalangan kelompok relativisme budaya ini mengklaim bahwa yang namanya HAM itu bersifat relatif karena tadi ya, karena fondasi di setiap kebudayaan atau suatu masyarakat itu berbeda-beda. Kita misalnya mengklaim memiliki kecenderungan untuk dekat dengan tradisi timur ketimbang tradisi barat, sehingga konsepsi barat tertentu itu dinilai tidak cocok misalnya. Di dalam konteks perdebatan tentang HAM, ini misalnya mengemuka eh, pertama kali digagas oleh sekelompok antropolog yang disebut dengan Asosiasi Antropolog dari Amerika atau AAA di tahun 70-an jika saya tidak keliru, atau tahun 60-an, di mana mereka mengklaim bahwa setiap kebudayaan itu berbeda dan itu sudah menjadi suatu dogma bagi para antropolog untuk tidak melihat kebudayaan itu eh, apa secara negatif ya. Artinya oleh karena relativitas budaya itu maka setiap budaya itu setara. Sedangkan konsep universalitas itu kemudian dilihat sebagai quote and quote imperialisme budaya yang mencoba menerapkan kebudayaan yang berasal dari barat ke terhadap budaya-budaya lain yang khususnya non-Eropa. Perdebatan bermula di situ dan kemudian sempat memuncak juga di tahun 90-an dengan gagasan Asian Values atau nilai-nilai Asia. Ini diutarakan oleh beberapa pemimpin khususnya di Asia seperti Lee Kuan Yew ya, dari apa dari Singapura, dan kemudian Mahathir dari Malaysia, yang kemudian mengatakan bahwa pada pokoknya mereka mengklaim di negara mereka itu tidak cocok dengan budaya-budaya Barat. Sehingga itulah menjadi alasan bagi penolakan terhadap universalitas HAM. Nah, itu sedikit pengantar mengapa kemudian adanya perdebatan tentang universalisme dan relativisme budaya. Namun sebelum itu kita akan melihat generasi perkembangan HAM yang memilah karakteristik hak asasi manusia menjadi sekurang-kurangnya tiga generasi, dan dari situ pula kita juga bisa melihat bahwa memang ada perbedaan karakter yang mengesankan bahwa HAM itu bersifat relatif. Ini saya kira sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa di dalam konteks hukum hak asasi manusia itu kita bisa mengklasifikasikannya menjadi tiga generasi. Generasi di sini bisa dilihat sebagai suatu apa pengelompokan semata sehingga itu tidak terkait dengan rujukan waktu. Karena kalau kita mendengar istilah generasi, mungkin persepsi di kepala kita adalah adanya urutan waktu tertentu ya. Namun sebetulnya ini tidak dalam arti demikian, lebih kepada kelompok artinya. Sekalipun di saat yang sama juga saya kira tidak keliru untuk mengkonotasikannya sebagai rujukan waktu, karena
Sekalipun generasi pertama dan kedua ini muncul bersamaan, tetapi ada beberapa instrumen-instrumen tambahannya yang kemudian bersifat belakangan gitu ya, sesuai dengan urutan nomornya. Nah, bisa kita lihat bahwa di generasi pertama kita mengenal yang disebut dengan hak-hak sipil dan politik. Atau kerap kali juga beberapa ahli menamakannya sebagai blue rights, dan itu sebabnya saya berikan warna biru di sini, yang mana ini pada dasarnya dapat kita sederhanakan mengusung konsep kebebasan. Kebebasan di sini itu terkait erat dengan konsep kepemilikan diri. Sebagai contoh adalah misalnya kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu hanya mungkin apabila pihak lain itu tidak kemudian melanggar, tidak melarang si orang tersebut untuk berpendapat misalnya. Dan itu dimiliki oleh seseorang karena dia itu memiliki tubuhnya, termasuk mulutnya dan pikirannya, sehingga karenanya dia dapat mengutarakan ekspresinya seperti berpendapat. Itu generasi pertama sangat lekat dengan gagasan liberalisme yang pada dasarnya tadi ya, itu mengusung konsep kebebasan di mana yang namanya kekuasaan itu harus dibatasi. Jadi ini juga disebut sebagai hak negatif dalam arti bahwa negara di situ terutama harus bersifat negatif, tidak mengganggu, membiarkan saja para individu yang ada di situ untuk mengeksersis hak-hak sipil dan politiknya. Di antaranya termasuk hak untuk hidup, hak untuk berekspresi, kemudian kesetaraan di hadapan hukum, dan lain sebagainya. Ini pada prinsipnya saya kira apabila kita masih mengingat di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya hak asasi manusia itu eh, tidak hanya semata norma hukum, melainkan juga mengandung prinsip dan nilai, maka nilai yang kemudian melekat di dalam generasi pertama adalah nilai liberalisme, suatu filsafat politik yang mengusung kebebasan individu, dan ini secara historis memang identik atau berkembang di kebudayaan Eropa ya, sebagaimana telah kita saksikan di era ketika terjadi revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan di Inggris. Itu adalah suatu cerminan di mana HAM generasi pertama ini menyeruak dan kemudian terlembagakan. Sedangkan generasi kedua ini disebut dengan generasi hak red red rights ya, di mana yang menjadi fokus utamanya bukanlah pandangan mengenai kebebasan sipil dan politik, melainkan konsep ekonomi, sosial, dan budaya, atau yang biasa disebut di Indonesia itu sebagai hak-hak ekosop. Di dalam hak ekosop ini yang kemudian ditekankan itu bukanlah kebebasan dalam arti generasi pertama, melainkan konsep kesetaraan. Konsep kesetaraan ini erat kaitan dengan gagasan sosialisme yang lebih justru berbicara tentang hak positif, yang artinya bahwa untuk agar si hak ekosop ini terpenuhi, maka negara itu harus bertindak aktif di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu atau warganya. Sebagai contoh, hak atas ekonomi, hak atas pekerjaan misalnya, itu kan artinya bahwa negara di satu sisi wajib menyediakan misalnya lapangan pekerjaan gitu ya. Itu artinya kan berbeda dengan konsep generasi pertama yang ibaratnya tidak berangkat dari tubuh dia. Kalau bicara tadi kebebasan berekspresi, maka itu kan sesederhana bahwa dia bisa berekspresi karena dia punya mulut dan dia punya pikiran yang ada di dalam tubuhnya. Negara tinggal diam. Sedangkan yang namanya pekerjaan itu membutuhkan sumber daya. Sumber daya itulah yang kita demand, yang kita minta agar negara sediakan, dan itu karenanya ini lebih apa menekankan hak positif. Dan ini kita kerap kali sebut kesetaraan karena tadi ya, dengan adanya akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, dan jaminan sosial lainnya, maka asumsinya masyarakat itu tidak timpang secara apa kebutuhan hidupnya ya. Misalnya saja di Indonesia kita tahu bahwa tentu masih ada perbedaan background ekonomi, katakanlah orang kaya dan orang miskin gitu ya, orang mampu dan tidak mampu. Nah, dengan adanya hak ekosop ini kan tujuannya adalah ingin menyetarakan ketimpangan itu tadi dengan
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seperti pekerjaan dan kesehatan misalnya, atau bahkan ke hak atas pendidikan juga. Itu landasannya adalah gagasan sosialisme yang lebih menekankan kepada kebutuhan dasar pokok untuk kemudian baru bicara tentang kebebasan gitu ya. Nah, ini kalau di generasi pertama itu pencetusnya adalah negara-negara Eropa yang menganut gagasan liberalisme atau kapitalisme, maka HAM generasi kedua ini kerap diasosiasikan dengan pandangan sosialisme yang khususnya berkembang di negara-negara dunia kedua seperti Rusia, China pada saat sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua ya, yang mana memang mereka menganut gagasan Marxisme yang penekanannya penekanannya itu lebih kepada pemberdayaan atau pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar sebelum berbicara tentang kebebasan. Jadi kita bisa membayangkan pasca Perang Dunia Kedua pada saat itu kan terjadi perang dingin ya di antara kubu Barat dan kubu Timur. Kubu Barat tadi mengusung gagasan katakanlah generasi pertama yang diwakili oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, sedangkan generasi kedua ini eh, diwakili oleh negara-negara seperti Uni Soviet dan China ya, yang mengusung Marxisme. Di era Perang Dingin ada benturan kebudayaan seperti itu, artinya negara itu kan hendak diciptakan, hendak diatur itu aturannya seperti apa. Dan kedua gagasan ini sebetulnya kalau kita coba rincikan itu kan bertolak belakang, di mana pada akhirnya sejarah memperlihatkan bahwa generasi pertama lah yang kemudian berhasil ya. Dalam arti secara politik pada saat itu Uni Soviet runtuh dan karenanya praktis pengaruh-pengaruh mengenai gagasan sosialisme dan Marxisme itu juga sedikit banyak terpinggirkan. Dan itu sebabnya kita kategorikan dia sebagai HAM generasi kedua. Dan ini sekali lagi tercermin di dalam instrumen HAM internasional yaitu ICE SCR ya. Kalau yang pertama itu adalah ICCPR. Tetapi jangan salah bahwa dewasa ini pertentangan ini tidak kemudian mengemuka dalam arti bahwa keseluruhan generasi ini dianggap sebagai bagian dari korpus hukum hak asasi manusia internasional. Kemudian yang terakhir adalah HAM generasi ketiga. Di sini kerap juga disebut sebagai HAM mengenai solidaritas dan pembangunan. Karakternya bersifat positif dalam arti tadi bahwa negara harus bersifat aktif menyediakan kebutuhan terkait dengan hak-hak solidaritas dan pembangunan. Namun perbedaannya adalah bahwa gagasan yang hendak diusung adalah kolektivisme di sini, yang artinya bahwa apabila HAM generasi pertama dan kedua itu subjek pemenuhannya itu adalah individu masing-masing, misalnya si A dan si B. Si A dan si B ini meminta agar hak berpendapatnya dipenuhi di satu sisi dan hak atas pekerjaan dipenuhi. Nah, itu kan sifatnya individual ya. Artinya kedua orang itu harus dipenuhi. Nah, di dalam HAM generasi ketiga ini, gagasan yang dimunculkan itu bukanlah hak-hak individual, melainkan hak-hak kelompok. Ini bisa kita temukan di dalam fenomena masyarakat adat yang mana mereka itu tidak melihat dirinya itu sebagai hal yang terpisah dari kelompoknya, sehingga hak yang lebih diutamakan adalah hak-hak kelompok, entah itu terkait dengan self determination, menentukan nasib sendiri di dalam konteks pembangunan, atau bahkan yang sifatnya di luar dari kepentingan individu itu juga terkait dengan pelestarian lingkungan hidup misalnya. Jadi HAM generasi ketiga ini itu sebabnya disebut sebagai green rights. Dia lebih terfokus pada hal-hal yang sifatnya tidak individual. Seperti tadi ya, seperti mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Itu kan artinya yang dibicarakan adalah di luar diri manusia. Dan itu dianggap penting demi menjamin keberlangsungan hidup manusia. Ini adalah tiga generasi perkembangan HAM yang apabila kita telisik tadi, maka memang ada beberapa komponen isinya itu memiliki perbedaan-perbedaan kecenderungan. Dan itu sebabnya juga terkait dengan topik kita di awal mengenai gagasan universalisme dan relativisme budaya, maka kita bisa melihat bahwa perdebatan itu juga sebetulnya memang terjustifikasi ya bahwa dengan melihat tiga generasi ini maka memang cenderung seolah-olah ada semacam relativisasi di dalam hak asasi manusia, khususnya mengenai fondasi atau landasan-landasannya.
Akan tetapi perlu dicatat pula bahwa yang namanya instrumen ICCPR yang mewakili generasi pertama dan ICSGR yang mewakili generasi kedua itu merupakan dua instrumen HAM utama yang secara umum itu sudah diratifikasi oleh berbagai negara di dunia. Kita bahkan sebaliknya hanya dapat mencatat negara yang belum karena saking sedikitnya negara yang belum meratifikasi. Jadi dengan kata lain, terlepas dari perbedaan itu semua, toh faktanya negara itu sudah meratifikasi yang artinya menerima gagasan-gagasan tersebut. Nah, ini justru mencerminkan universalitas tadi ya, bahwa penerimaannya sudah bersifat umum di seluruh dunia. Pertanyaan berikutnya adalah apakah hak asasi manusia itu bersifat universal? Di sini ada salah satu sarjana yang merupakan ahli di dalam hukum HAM internasional, Jack Donnelly. Dia menjawabnya dengan cara yang menarik, saya kira, karena jawabannya adalah ya dan tidak. Dia katakan, karena hal itu bergantung pada apa yang kita maksud dengan universal. Pertanyaan lanjutannya adalah, apakah HAM itu bersifat relatif? Ya dan tidak juga, karena itu bergantung pada apa yang kita maksud sebagai relatif. Memang sekali lagi kita uh, perlu hati-hati, kita perlu menyamakan persepsi tentang apa yang dimaksud dengan universal dan partikular. Karena kita bisa terjebak di dalam debat kusir, artinya sebetulnya kita mempersepsikan kata ini secara berbeda sehingga yang diperbincangkan itu juga berbeda gitu ya. Maka salah satu cara utama untuk mengantisipasi hal itu adalah menyamakan persepsi mengenai apa definisi yang akan kita obrolkan itu. Nah, ini saya kira jawaban yang menarik dan nanti kita akan melihat bahwa jawaban ya dan tidak ini juga relatif tepat saya kira ya. Nah, untuk memahami itu sekali lagi kita harus paham apa yang dimaksud dengan universal dan partikular. Yang dimaksud dengan universal dan partikular itu silahkan kalian bisa carikan ya referensinya di dalam KBBI, di dalam Oxford English Dictionary dan lain sebagainya. Hanya saja kita bisa membayangkan begini dalam kaitan dengan hukum hak asasi manusia. eh, Konsep universal itu kita bisa bayangkan sebagai sesuatu yang merujuk atau mencangkup sesuatu. Misalnya, Jack Nadeli memberikan contoh mengenai konsep universal healthcare, universal primary education. Di situ kan artinya dia bersifat universal, menyeluruh, mencangkup sesuatu yang terkait dengan healthcare dan yang terkait dengan primary education. Jadi yang diobrolkan adalah universal, tapi objeknya adalah kesehatan dan objeknya adalah pendidikan. Demikian pula di dalam hak asasi manusia yang bersifat universal itu adalah apabila dia adalah manusia maka dia memiliki HAM. Itu ya, itu dalam arti itu yang dimaksud dengan universal. Tetapi juga ada universal dalam arti lain bahwa nanti kita akan melihat universal itu dipersepsikan bahwa yang namanya HAM itu dalam prakteknya itu di, diimplementasikan secara sama persis. Itu yang kemudian beberapa kalangan mempersepsikan demikian ya. Nah, saya kira untuk pandangan kedua itu kurang tepat karena nanti kita akan melihat bahwa yang namanya hukum hak asasi manusia itu juga mengalami relativisasi di dalam praktiknya ya, baik di tataran filsafat, politik maupun hukumnya. Itu yang menyebabkan kenapa jawaban atas pertanyaan apakah HAM itu universal, maka saya kira Jeff Donnelly dengan tepat menjawab dengan cara ya dan tidak. Untuk mempermudah mengenai pembahasan kita, maka kita saya kira bisa melihat klasifikasi di sini. Pertama, mengenai gagasan apakah HAM itu universal atau partikular, sesungguhnya ada beberapa istilah yang mesti kita perhatikan. Pertama adalah universalisme atau absolutisme. Kemudian ini kerap kali diperlawankan dengan gagasan relativisme dan atau partikularisme. Em, Pada umumnya, saya kira konsep atau istilah yang digunakan adalah universalisme dan relativisme budaya. Hanya saja ada juga beberapa kalangan yang kemudian menambahkan terma absolutisme atau partikularisme untuk merujuk kepada keduanya. Ada beberapa kalangan yang mengatakan, oh HAM itu bersifat universal absolut, ada yang mengatakan universal partikular.
Sedangkan ada juga yang mengatakan relatif absolut dan relatif partikular. Namun saya kira itu hanyalah suatu perdebatan mengenai terma. Kita bisa fokuskan saja langsung kepada konsep universalisme dan relativisme budaya ya. Jadi kita tidak akan pusing dengan istilah lainnya lah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa di dalam pembahasan mengenai universalisme dan relativisme budaya, itu sekurang-kurangnya dapat kita bagi menjadi tiga pokok pembahasan. Apakah kita bicara di ranah paradigma atau filosofis, apakah kita bicara di ranah politik atau ideologi, atau kita bicara di ranah hukum atau kebijakan. Nah, ketiga hal ini saya kira juga memiliki jawaban yang berbeda-beda ya. Jadi kita eh, mesti samakan dulu persepsi mengenai apa yang akan kita bahas mengenai universalitas atau relativisme atas HAM itu. Pertama kita bisa akan coba eh, menjawab pertanyaan ini secara berurutan dari ranah filsafat, politik, dan kemudian hukum. Mengenai apakah HAM itu bersifat universal atau relatif dalam konteks filosofis atau paradigmatiknya, saya kira ini sedikit banyak sudah dibahas di pertemuan sebelumnya bahwa yang namanya sejarah perkembangan HAM atau mengenai landasan bagi hak asasi manusia itu disarikan dari berbagai macam agama, budaya, dan pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh seluruh orang di dunia. Tentu seperti itu juga telah diutarakan bahwa seluruh agama, budaya, dan pengalaman ketidakadilan itu beragam, sangat beraneka ragam. Kita tidak mungkin apa eh, saya tidak hendak mengatakan bahwa misalnya agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, yang mana keseluruhan agama itu juga di satu sisi menjustifikasi hak asasi manusia, itu kemudian kita persepsikan sama. Tidak ya. Tentu saja agama itu berbeda, begitu pula dengan kebudayaan-kebudayaan di Eropa, di Asia, dan di Afrika. Akan tetapi, yang dimaksud dengan universal di sini adalah bahwa keseluruhan pandangan landasan ini semua itu memiliki yang disebut dengan overlapping konsensus atau bahasa gampangnya adalah benang merah. Di dalam pertemuan kedua, kita telah melihat adanya benang merah yang menghubungkan keseluruhan pandangan agama, budaya, dan pengalaman ketidakadilan ini atau filsafat itu yang kemudian menjustifikasi perlindungan hak asasi manusia. Jadi di satu sisi HAM itu universal dalam arti dia menjangkau apa menjadi penghubung bagi seluruh kebudayaan, agama, dan filsafat, tetapi juga bersifat relatif dalam arti tadi ya bahwa untuk bicara rinciannya ya beda-beda fondasinya itu di setiap kebudayaan itu ya. Jadi dia tidak memiliki fondasi yang tunggal. Namun justru karena HAM itu tidak memiliki fondasi yang tunggal, maka itulah kekuatannya dalam arti bahwa kita bisa mencari berbagai macam justifikasi dari berbagai macam pandangan dunia. Ini yang dimaksud dengan universal atau relatif dalam konteks filsafat atau paradigma. Selain itu, kita juga bisa melihat eh, ini ada beberapa definisi yang ditawarkan mengenai pengertian universalisme dan relativisme budaya. Dikatakan bahwa universalisme itu adalah artinya bahwa beberapa keyakinan, nilai, atau norma dan praktik itu tidaklah semuanya valid secara universal, melainkan tetapi di saat yang sama hak asasi manusia itu bersifat valid. Maksudnya adalah bahwa gagasan universalisme di sini ingin mengatakan bahwa di satu sisi HAM itu bersifat universal, artinya dimiliki oleh semua manusia, tetapi yang namanya keyakinan, nilai, norma, dan praktek-praktek kebudayaan itu nggak semuanya valid. Nggak semuanya valid dalam arti nggak semuanya pantas untuk dilindungi gitu ya kira-kira. Sebagai contoh kita bisa membayangkan misalnya dulu di era kuno itu kan praktik perbudakan itu legal dan bahkan dianggap biasa misalnya ya. Tapi dewasa ini setelah munculnya gagasan HAM maka de facto praktik perbudakan itu dilarang karena dianggap tidak eh, dianggap melanggar hak asasi manusia. Itu yang dimaksud dengan bahwa tidak semua budaya atau praktek masa lalu itu dianggap valid ya.
Dan dalam hal itu, maka universalisme ini kan sebetulnya hendak mengganti kebudayaan-kebudayaan tertentu yang bersifat relatif atau partikular untuk kemudian dicocokkan dengan hak asasi manusia. Itu yang dimaksud dengan universalisme. Di sisi lain, relativisme budaya mengatakan bahwa beberapa atau semua keyakinan, nilai, dan norma atau dan praktek-praktek kebudayaan itu tidaklah eh, universally valid ya, tidaklah valid secara universal, melainkan hanya valid untuk beberapa budaya. Jadi artinya bahwa kelompok relativisme budaya itu akan mengatakan bahwa tidak semua negara misalnya itu bisa menerima kebudayaan HAM, di mana misalnya gagasan mengenai kebebasan berekspresi itu tidak diterima atau dikenal di Singapura, mengingat orang Singapura katakanlah lebih cenderung kepada nilai-nilai Asia yang lebih berorientasi pada kepatuhan gitu ya, menurut terhadap pemerintah dan lain sebagainya. Dan itu sebabnya dikatakan relatif. Nah, dari sini kita dapat menurunkan gagasan relativisme budaya itu memiliki dua poin. Pertama, setiap orang itu secara setara harus dihormati, dan oleh karena setiap orang harus dihormati, karena orang tersebut juga memiliki budaya gitu ya, kan setiap orang pasti memiliki akar budayanya, maka apa kebudayaan orang itu juga harus dihormati. Ini adalah satu kesan yang apa diartikan dari konsep gagasan relativisme budaya. Nah, kita akan melihat kemudian apa saja problem-problem yang mengemuka di dalam masing-masing gagasan ini ya. Baik, kita sudah melihat ya bagaimana eh, pertarungan atau perdebatan mengenai universalisme dan relativisme budaya ini berangkat dari suatu paradigma. Dan kita akan coba melihat corak itu di dalam konteks perdebatan politik atau ideologinya. Jadi pertama, tadi kita telah melihat bahwa universalisme itu mengklaim bahwa semua orang memiliki HAM dan karenanya tidak semua budaya itu bersifat valid atau patut untuk dipertahankan karena misalnya dianggap melanggar HAM. Nah, ini kemudian gagasan itu memperoleh kritik dari kelompok relativisme budaya dengan menyimpulkan bahwa gagasan universalisme itu tak lain dari pertama bersifat budaya barat atau yang disebut dengan Eropa sentris, di mana faktanya memang terlepas dari bahwa sejarah perkembangan HAM itu dipengaruhi oleh berbagai macam nilai kebudayaan di dunia, tetapi beberapa tonggak peristiwa bersejarah itu memang tak dipungkiri berakar dari peristiwa-peristiwa di Eropa. Seperti misalnya tadi ya, revolusi di Inggris, revolusi di Perancis dan di Amerika Serikat, itulah yang kemudian menjadi gaung terbesar bagi gagasan atau apa pewacanaan hak asasi manusia di dunia. Oleh karena berasal dari budaya barat, maka itu bersifat Eropa sentris. Oleh karena Eropa sentris, maka yang di luar Eropa itu merasa tidak cocok gitu, ya, merasa tidak tepat untuk hanya tiba-tiba menerima saja karena ya tadi ya adanya relativisme budaya. Ini adalah satu kritik yang diajukan oleh kelompok relativisme budaya. Akan tetapi di saat yang bersamaan kelompok universalisme ini juga membantah bahwa misalnya sekalipun tonggak bersejarah itu terjadi di Eropa, tetapi Eropa itu sendiri tidaklah seragam. Bahkan Eropa itu sempat mengidap persoalan mengenai hak asasi manusia. Misalnya saja di abad pertengahan, di era ketika apa Kristianitas itu menjadi suatu paradigma yang mengatur semuanya, de facto atau praktis bahwa adanya hierarki di antara masyarakat gitu ya, dan karenanya itu tidak mencerminkan gagasan HAM. Sebaliknya di abad pertengahan itu, misalnya dunia Muslim justru sangat membuka diri atas ilmu pengetahuan, kritik, dan lain sebagainya, sehingga dinilai lebih cocok dengan hak asasi manusia. Artinya, kelompok universalis mengatakan bahwa tidak semua budaya Barat itu seragam dan gagasan HAM itu juga tidak seutuhnya berasal dari budaya Barat. Dalam arti tadi ya, satu secara historis mereka juga mengidap persoalan HAM dan kemudian misalnya dewasa ini di Eropa tengah tumbuh budaya kanan, budaya far right yang mana mereka sangat mengusung gagasan-gagasan primordialisme
yang lebih menekankan pada identitas kebangsaan sehingga dia sangat rasis misalnya. Sebagai contoh kelompok neo-Nazi di Jerman itu kan mereka sangat anti-Yahudi atau kelompok di Amerika Serikat yang anti-imigran. Itu budaya-budaya Eropa juga yang mana tidak cocok dengan HAM. Jadi dengan kata lain, kelompok universalis mengatakan bahwa universalisasi HAM itu justru apa mengatasi sekat-sekat tadi ya. Dia bersifat mengakui beraneka ragam budaya. Kemudian kritik yang juga diajukan terhadap eh, relativisme budaya oleh kelompok universalisme adalah bahwa kan tadi dikatakan misalnya menurut kelompok relativisme budaya itu kita mengenal gagasan mengenai Asian values, yaitu gagasan-gagasan ketimuran yang tidak terfokus pada perbincangan tentang hak, melainkan kepada kewajiban. Misalnya patuh pada orang tua, menganggap negara sebagai sesuatu yang mesti dihormati gitu ya, sehingga adanya hierarki dan lain sebagainya. Ini beberapa gagasan yang muncul di tahun 90-an dan sempat digaungkan oleh negara-negara di Asia Timur dan juga di Asia Tenggara ya. Problemnya, kritik yang diajukan oleh kelompok universalis adalah bahwa apakah betul yang dimaksud dengan ASEAN Values itu seragam gitu ya. Mengingat bahwa negara Asia sendiri memiliki beraneka ragam budaya di dalamnya. Kita tidak dapat mengatakan menurut mereka bahwa kebudayaan di Cina itu sama dengan di Singapura, sama dengan di Indonesia, dan lain sebagainya. Sehingga gagasan mengenai Asian Values itu sendiri justru menjadi sifatnya sangat absolut ya, dalam arti seolah-olah menyeragamkan kebudayaan yang justru beraneka ragam. Jadi ada semacam kontradiksi menurut kelompok universalis mengenai gagasan ASEAN Values. Kemudian, apabila kita coba melihat karakteristiknya, maka tampak bahwa gagasan universalisme ini bersifat progresif ya. Progresif itu artinya maju ke depan, berubah, menyesuaikan kebudayaan yang ada dengan suatu norma atau prinsip di dalam HAM. Jadi memang sifatnya mengubah gitu ya. Akan tetapi ini kemudian sifat progresif ini dikesankan eh, oleh kelompok relativisme budaya sebagai suatu pemilahan antara superioritas dan inferioritas yang kemudian dianggap sebagai imperialisme budaya. Maksudnya begini, oleh karena gagasan universalisme ini berangkat dari kebudayaan Eropa tadi, maka bukankah kalau kemudian kita menerapkan HAM, maka berarti mereka superior dan kita inferior, sehingga kita harus mengikuti mereka gitu ya. Itu yang dimaksud dengan eh, imperialisme budaya. Jadi intinya bagi beberapa kelompok itu, khususnya penganut relativisme budaya, HAM itu bersifat HAM itu tak lain dari imperialisme budaya, yaitu budaya Barat yang kemudian coba dicangkokkan ke negara-negara non-Barat, entah itu Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, itu dinilai bersifat intolerans menurut kelompok relativisme budaya. Akan tetapi, kelompok universalis akan membantah dan mengatakan bahwa sekali lagi kebudayaan ini berangkat tidak hanya meskipun apa sempat digodok katakanlah di Eropa dengan peristiwa-peristiwa revolusi tadi, tetapi kan HAM itu menemukan eh, tadi ya benang merah tadi overlapping konsensus di mana itu ditemukan di berbagai macam budaya. Kemudian HAM itu mengusung gagasan bahwa setiap manusia itu harus dihargai, misalnya pendapatnya, sehingga dia itu tidak intoleran, dia itu justru bersifat toleran akan atau atas terhadap perbedaan semua manusia, termasuk bagi orang-orang yang katakanlah tidak ingin mengeksersis kebebasan berpendapatnya. Jadi tuduhan dari kelompok relativisme budaya bahwa universalis ini intoleran itu tidak justru ya. Tentu saja yang namanya toleransi itu memiliki paradoks. Maksudnya bagaimana? Jadi sebagai contoh tadi ya, kebebasan berekspresi. HAM itu mengusung kebebasan tersebut dan katanya setiap orang itu harus punya kebebasan berekspresi. Tetapi yang namanya kebebasan berekspresi itu memiliki constraint atau batasnya sendiri. Apabila si A menghargai kebebasan berekspresi si B, sekalipun itu berbeda, maka itu adalah suatu toleransi. Misalnya si A berpandangan X, sedangkan si B berpandangan Y.
kemudian dalam konteks itu si X itu menerima pandangan Y sekalipun itu bertentangan dengan pandangan dirinya yaitu X gitu ya. Nah, itu adalah suatu toleransi. Tetapi apabila ada pihak C yang kemudian melarang si B untuk berpendapat, nah itu justru akan tidak ditolerir oleh si A. Karena justru si A akan memperjuangkan hak si B untuk berpendapat. Dengan demikian, yang namanya toleransi itu memiliki paradoks ya, memiliki batas. Jadi gampangnya, kalau seandainya kita semua di kelas ini adalah eh, setuju bahwa semua orang boleh berpendapat, maka kalau ada orang yang melarang kita berpendapat, harus kita larang. Persis karena kita hendak mengusung kebebasan berpendapat, gitu ya. Nah itu, jadi sekali lagi, menurut kelompok universalis, mereka itu justru toleran. Sebaliknya, karakter relativisme budaya ini bersifat konservatif, dalam arti dia mencoba mempertahankan kebudayaan yang ada tanpa mau untuk mencocokkan dengan nilai-nilai yang dianggap lebih cocok, dianggap lebih pantas gitu ya. Akan tetapi ini justru menarik karena apabila kita mengatakan semua budaya bersifat relatif dan tidak cocok untuk diterapkan di semua tempat, maka di saat yang sama justru dia tidak bisa menolak praktik-praktik yang justru berbahaya. Misalnya, katakanlah kita mengetahui lah di masyarakat adat tertentu atau di kebudayaan tertentu ada beberapa praktik yang katakanlah masih tergolong brutal gitu ya. Kita bisa membayangkan berbagai macam ritual yang katakanlah eh, apa itu bersifat sadis gitu. Maka dengan gagasan relativisme budaya mereka harus menghormati praktik-praktik demikian gitu ya. Persis karena budaya itu dinilai relatif. Nah, dengan demikian apakah mereka toleran gitu ya? Apakah mereka mentoleransi praktik demikian? Nah, itu menjadi suatu tantangan tersendiri. Itu apabila kita melihat dari karakteristiknya. Kemudian kritik lain dari kelompok relativisme budaya terhadap kelompok universalis adalah bahwa gagasan mengenai HAM ini oh, kerap digunakan sebagai alat politik untuk mengintervensi kedaulatan suatu negara. Sebagai contoh, memang kita tidak pungkiri ada beberapa negara di dunia yang kemudian mengalami katakanlah krisis dan kemudian mereka hendak meminta bantuan keuangan, misalnya ke IMF atau World Bank itu disyaratkan bahwa mereka harus mendemokratisasi negaranya. Mereka harus mengusung gagasan hak asasi manusia. Nah, ini dianggap oleh kelompok-kelompok negara berkembang atau negara dunia ketiga sebagai intervensi politik terhadap kedaulatan yang tidak sahih gitu ya, yang tidak patut lah. Eh, ini bisa dipersepsi demikian dan mungkin ada beberapa rujukan jurnal yang memang menjustifikasi bahwa terkadang gagasan HAM ini digunakan sebagai alat politik untuk menekan negara gitu ya. Akan tetapi kelompok universalis akan mengatakan ya terserah mau dianggap sebagai intervensi atau tidak. Akan tetapi gagasan yang hendak kita usungkan adalah kemanusiaan gitu kira-kira. Yaitu pengarus utamaan perlindungan terhadap manusia dan di saat yang sama membatasi kekuasaan. Sebaliknya, kelompok universalis ini mengkritik gagasan relativisme budaya karena gagasan-gagasan mengenai bahwa budaya itu relatif, kita tidak mengenal hak-hak individual misalnya, atau HAM itu berasal dari Barat, itu justru adalah alasan-alasan politik untuk melindungi kekuasaan. Dan ini juga terbukti saya kira misalnya di rezim Orde Baru di Indonesia kan pada saat itu de facto praktis tidak ada kebebasan berpendapat dan yang digunakan adalah misalnya Pancasila ya. Jadi pada saat itu intinya penolakan terhadap HAM itu jadi alasan saja, menjadi dalih saja bagi kekuasaan untuk tidak ingin dikritik gitu. Nah itu sekelumit perdebatan ya, teman-teman. Ini saya hanya memantik saja, silahkan kalian membaca lagi di dalam literatur yang telah disajikan mengenai bagaimana dua kelompok ini berdebat satu sama lain di dalam memahami universalisme dan relativisme budaya. Selanjutnya kita akan lebih konkret karena di sini kita tidak bicara HAM dalam arti luas semata, melainkan terfokus pada aspek hukum, maka kita akan coba melihat bagaimana gagasan mengenai universalisme dan relativisme budaya ini dalam konteks hukum dan HAM. Pertama, dalam konteks hukum, kita bisa melihat pasal 2 di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, itu dinyatakan bahwa setiap orang itu kan apa
memiliki hak asasi manusia selama dia adalah manusia kan gitu ya, dan itu bersifat inheran di dalam martabat manusia. Dan ini diteguhkan kembali di dalam ACCPR, ICSCR, dan Deklarasi Wina. Dan itu tidak usah dipertanyakan lagi katanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan universalitas. Kita bisa melihat berbagai rincian haknya di dalam kedua atau ketiga instrumen tersebut. Akan tetapi, di saat yang sama, di dalam pasal 29 ayat 2, itu Duha mengatur bahwa hak setiap orang itu dapat dibatasi untuk melindungi hak orang lain. Ya, ini nanti sebetulnya pembahasan tentang pembatasan dan derogasi atas HAM itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Tetapi intinya si aturan ini ingin mengatakan bahwa sekalipun HAM itu bersifat universal di satu sisi, tapi ada pasal 29 yang mengatur dalam prakteknya HAM seseorang itu bisa dibatasi demi melindungi HAM orang lain. Dan ukurannya adalah ada berbagai macam yang nanti kita akan melihat di pertemuan selanjutnya. Jadi dengan kata lain, yang namanya hukum hak asasi manusia itu mengalami relativisasi dengan sendirinya. Jadi bisa jadi apa ya? Sebagai contoh di Swiss itu pernah ada perdebatan mengenai legalisasi pernikahan sejenis gitu ya. Mereka mengklaim itu sebagai hak dia sebagai manusia dan lain sebagainya lah. Kan tetapi kemudian negara ini membatasi dengan alasan bahwa yang namanya negara Swiss itu pada saat itu masih sangat dipengaruhi oleh gagasan Katolik yang mana tidak mengenal perkawinan sejenis. Karenanya perkawinan sejenis bukanlah hak asasi manusia. Nah, itu adalah pandangan khas dari Swiss. Dan itu mungkin berbeda dengan Belanda misalnya yang sudah melegalisasi. Nah, dengan kata lain, yang nanya praktik penerapan hak asasi manusia itu mengalami relativisasi di setiap negara. Persis karena memang ada pasal 29 ayat 2 ini yang membuka ruang bagi negara untuk menyeimbangkan kepentingan hak seseorang dengan kepentingan publik gitu ya. Ini yang disebut dengan doktrin margin of appreciation. Jadi pertanyaannya apakah HAM itu universal atau relatif? Satu sisi HAM itu bersifat relatif untuk semua manusia, tetapi di dalam praktiknya di setiap negara itu ada pasal yang membuat HAM itu menjadi relatif. Gitu ya jawaban mudahnya. Kemudian misalnya kita juga bisa melihat di dalam ketentuan ICSCR atau hak-hak ekosop itu kan berbeda dengan hak sipil dan politik yang bersifat eh, harus langsung dipenuhi. Di dalam hak-hak ekosop itu dia pemenuhannya bersifat progresif ya. Maksudnya dia akan disesuaikan dengan ketersediaan ekonomi dan sumber daya alam. Di Indonesia sebagai contoh, di Indonesia itu kita sudah menerapkan wajib belajar selama 12 tahun ya, jika tidak keliru, hingga SMA, atau jika saya salah, hingga SMP ya, antara itu. Yang intinya wajib belajar itu kemudian digratiskan oleh pemerintah. Nah, ini sebetulnya merupakan wujud pemenuhan hak asasi manusia. Akan tetapi perlu kita perhatikan bahwa kenapa sampai sekolah dasar semata gitu ya di tingkat pertama saja itu karena ketersediaan sumber daya atau ekonomi Indonesia yang masih terbatas. Lain halnya misalnya di Jerman di mana sampai ke level S1 itu sudah gratis misalnya. Nah, artinya berarti kan penerapan hak-hak ekosop itu mengalami relativisasi karena hak-hak ekosop itu norma pasalnya bersifat progresif. Artinya pemenuhannya itu disesuaikan dengan ketersediaan ekonomi dan sumber daya alam yang ada di negara tersebut. Dengan demikian, ini kembali menuguhkan bahwa di dalam prakteknya, yang namanya HAM itu ya tetap mengalami relativisasi. Nah, ini ya beberapa data berikutnya di mana bahwa 90% negara di dunia itu mengadopsi instrumen utama HAM. Ini kembali meneguhkan bahwa telah terjadi apa overlapping konsensus atau ya intinya negara di dunia dapat kita simpulkan mayoritas sudah menerima hak asasi manusia sebagai suatu norma maupun budaya ya. Terlepas dari bahwa faktanya negara-negara di dunia ini memiliki berbagai landasan nilai yang berbeda. Toh 90% dari mereka itu sudah menerima. Sekalipun tentu sekali lagi praktik reservasi terhadap instrumen HAM itu juga terjadi. Jadi
norma-norma HAM itu kemudian dicocokkan kembali ke masing-masing negara. Ini misalnya terjadi dalam konteks freedom of expression, kebebasan berpendapat di Amerika Serikat, Prancis, dan Italia. Di Amerika Serikat itu kebebasan berpendapat itu bahkan mencakup pendapat-pendapat yang bersifat menyinggung atau berbahaya, termasuk yang rasis. Itu diperbolehkan di Amerika Serikat karena mereka mengklaim bahwa salah satu dasar di dalam konstitusinya memang mengatur demikian ya, bahwa mereka percaya kebebasan berpendapat itu bersifat absolut atau mutlak. Lain halnya dengan di Perancis misalnya, oleh karena mereka memiliki kebudayaan laicite di mana mereka katakanlah alergi terhadap agama, maka ekspresi-ekspresi keagamaan di ruang publik itu dilarang, gitu ya. Kemudian juga di Italia eh, sebaliknya bahwa simbol-simbol keagamaan justru dibolehkan. Nah, ini beberapa contoh di mana yang namanya instrumen HAM itu dapat direservasi dan kemudian bahkan dicocokkan atau direlativisasi ke dalam kebijakan nasional masing-masing negara. Kemudian dalam konteks DUHAM, 48 dari 58 negara anggota PBB menyatakan dukungan terhadap DUHAM, 8 abstain, artinya tidak mengambil sikap, dan 2 tidak ikut voting. Ini sekali lagi meneguhkan bahwa HAM sudah relatif memperoleh universalitas atau penerimaan di dunia. Terakhir, kita bisa melihat di dalam pembahasan mengenai perumusan DUHAM, instrumen yang dianggap sebagai fondasi pertama bagi hak asasi manusia internasional, ini ada satu temuan menarik ya, mengenai tadi ya, kita berbicara tentang relativisme budaya dan kebudayaan Barat, melawan Timur, dan lain sebagainya. Di sini ada fakta menarik di mana Majelis Umum PBB itu di tahun 48 tadi ya menyatakan dukungan terhadap DUHAM itu 48 negara. Jadi apa lebih dari 80%. Kemudian pada saat itu yang membidani pembentukan DUHAM itu kita bisa melihat di sini ada 18 negara yaitu Australia, Belgia, Belarusia, Chili, Tiongkok, Mesir, Perancis, India, Iran, Lebanon, Panama, Filipina, Ukraina, Soviet, Inggris, Amerika, Uruguay, dan Yugoslavia. Dari negara-negara yang ikut kita bisa menyimpulkan bahwa ini tidak seutuhnya Eropa ya. Ada negara-negara timur seperti Tiongkok, Mesir, India, Iran, dan lain sebagainya. Sehingga tuduhan bahwa seutuhnya bersifat Eropa juga kita bisa bantah. Kemudian komisi khusus yang bertugas menyusun draft awal DUHAM itu Eleanor Roosevelt dari Amerika Serikat, Charles Malik, Lebanon, Peng Chun-chang dari Tiongkok, John Humphrey, dan Rene Kassin. Sekali lagi ini juga memperlihatkan bahwa tetap ada unsur non-Eropanya. Kemudian apabila kita menelaah dari dimensi konsep atau gagasannya, konsep martabat, kemerdekaan, dan kesetaraan yang menjadi nilai dasar HAM, ini merupakan apa ya gagasan-gagasan yang sebetulnya ditemukan tidak hanya dari pandangan-pandangan orang Eropa, melainkan dari gagasan-gagasan Timur Tengah ya. Dikatakan bahwa tebal draft DUHAM pada mulanya ratusan halaman dengan sebagian besar isinya berupa catatan kaki yang merujuk ke berbagai literatur dari beragam budaya, baik Barat maupun Timur, yang mengandung ajaran-ajaran yang pada substansinya berkonvergensi pada nilai-nilai yang berdasari DUHAM. Ini yang disebut dengan tadi overlapping consensus, di mana kita menemukan semacam benang merah yang menghubungkan seluruh kebudayaan di dunia. Eh, Sebagai tindak lanjut dari DUHAM, terbitlah dua komponen utama yaitu ICCPR dan ICCSR. Ini pada mulanya ingin dibuat satu, tapi menjadi dua karena adanya rivalitas blok Barat dan blok Timur. Itu yang tadi telah kita bahas ya mengenai generasi HAM. Nah, satu hal lagi yang perlu dicatat adalah bahwa pada saat pengesahan dua HAM ini, negara-negara Barat seperti Amerika Serikat itu justru mengalami segregasi rasial yang parah ya. Kemudian di sisi lain Inggris masih memiliki koloni-koloni. Dia masih menjadi penjajah. Artinya bahwa justru yang memperjuangkan pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu bukanlah negara-negara Barat, melainkan terutama negara-negara yang kita sebut sebagai negara dunia ketiga, negara yang pernah berjajah sebelumnya. Jadi tuduhan bahwa HAM itu berasal dari Barat juga sekali lagi ini terbantahkan. Itu saya kira ya teman-teman, pembahasan mengenai universalisme dan relativisme budaya.
Selebihnya tentu kalian harus banyak membaca literatur yang telah disajikan maupun literatur tambahan-tambahan lainnya yang kalian temukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.